Baik, terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan pertama. Pertemuan pertama di komunikasi bencana. Ini mata kuliah pilihan untuk sebenarnya semester 7 ya, tapi saya yakin ada banyak anak semester 5 yang IP-nya tinggi-tinggi, ngambil ke atas begitu ya. Jadi komunikasi bencana ini mata kuliah pilihan kita mulai semester ini. Nah, menarik ya komunikasi bencana karena kita tinggal di daerah yang banyak bencana. Nah, nanti kita akan belajar banyak jenis-jenis bencana. Yang jelas, aku dan kamu tidak bersama itu bukan bencana ya. Bencana itu yang nanti akan kita bagi, akan kita lihat, ada yang natural dan unnatural. COVID, apakah masuk bencana? Kemudian, kalau perang, apakah masuk bencana? Nanti kita akan bahas panjang mata kuliah ini. Nah, pertemuan hari ini pertemuan pertama, jadi ini masih dalam bentuk kita masih pengenalan ya, pengenalan bencana itu apa, kemudian komunikasi bencana itu apa, terus kenapa kita harus belajar komunikasi bencana, nanti kita akan lihat, dan terutama karena Anda semua kan udah semester 7 ya, semester 7 ini kan lagi mencari-cari topik penelitian, benar ya? Nah, bisa nggak komunikasi bencana menjadi topik penelitian? Bisa banget. Saya sudah memproduksi beberapa artikel terkait komunikasi bencana. Jadi banyak sekali ya banyak sekali hal yang bisa kita teliti, yang bisa Anda teliti dalam konteks skripsi komunikasi bencana ini, bisa melihat misalnya di komunikasi antar pribadinya, bisa melihat misalnya pemberitaan di media, bisa melihat pemberitaan di televisi, media itu macam-macam, ada di televisi, bisa melihat hoax-nya misalnya ya, bisa juga yang tertarik misalnya soal politiknya, ada masalah politik di situ, ada masalah kesehatan, ya, ada masalah misalnya warning system, macam-macam, banyak sekali. Jadi satu semester ini ada banyak pembahasan, nanti kita paparkan sepanjang satu semester, dan harapan kami, tentu saja harapan saya sebagai dosen untuk dosen pengampu di mata kuliah ini, kalian bisa menghasilkan riset-riset, skripsi, komunikasi bencana yang itu bukan saja berguna supaya kalian lulus S1, tapi juga berguna untuk membangun komunikasi bencana di Indonesia gitu ya, literatur komunikasi bencana di Indonesia. Kenapa? Karena komunikasi bencana ini meskipun kita wilayah yang negara yang sangat banyak bencana gitu ya, masih sedikit ya, relatif sedikit literatur, skripsi gitu ya yang berkaitan dengan komunikasi bencana. Nah, pertama-tama apa sih bencana? Nah, ini bencana ini kalau yang mendefinisikan banyak ya, tapi saya mencari yang kira-kira paling gampang diingat atau paling paling sederhana. Bencana adalah suatu peristiwa yang terkonsentrasi dalam ruang dan waktu, di mana suatu masyarakat atau salah satu bagiannya mengalami kerusakan fisik dan gangguan sosial. Ada fisik dan gangguan sosial sehingga semua atau beberapa fungsi penting dari masyarakat atau bagian tersebut terganggu. Nah, jadi kalau bicara bencana itu tidak hanya bicara alam ya, karena kalau fisik mungkin berkaitan dengan alam, tapi yang berkaitan dengan hal yang lain itu masuk dengan gangguan sosial. Terkonsentrasi dalam ruang dan waktu itu apa maksudnya? Nah, bencana itu tentu saja kalau kita bicara ruang, bencana COVID-19 ruangnya ada di mana? Di seluruh dunia ya, mungkin Korea Utara tidak termasuk ya. Tapi kalau bicara misalnya gempa Palu, ingat nggak tahun 2018 Sulawesi Tengah? Atau gempa Lombok 2018 juga, akhir Juli dan beberapa kali gempa susulan. Apalagi ya, kalau di Sumatera Utara apa ya? Sumatera Utara belum ada ya. Mungkin tahun 2004 sudah pada lahir belum kalian? Tsunami ya. Mungkin udah dengar lah ya dari saudara atau dari orang tua di 2004. Saya 2004 sudah
magang di Metro TV waktu itu. Jadi mungkin kalian masih pakai diaper. Nah, itu yang paling besar ya sejauh ini gitu ya. Tapi ada misalnya sinabung. Nah, kalau di Sumatera Utara yang selalu yang permanen ya, yang kayaknya nggak berhenti-berhenti itu sinabung. Kita tuh saking udah biasanya nggak nganggap itu, saya aja sampai lupa ya. Saking sudah biasanya dengan letusan Gunung Sinabung sampai saya lupa itu. Kalau di Sumatera Utara itu ada bencana Gunung Sinabung yang sampai saat ini juga belum selesai ya. Jadi dimaksudkan terkonsentrasi dalam ruang dan waktu tuh ya sinabung di mana, di wilayah mana dia terjadi. Misalnya di Gunung Sinabung itu dia mempengaruhi atau berdampak terhadap orang-orang yang di mana saja gitu ya. Itu soal ruangnya, ada tempat terjadinya bencana. Nah, kalau sekarang kita bicara COVID-19 misalnya, Medan sama Deli Serdang, saya tinggal di Deli Serdang. Saya selalu bilang Deli Serdang itu kita happy-happy aja karena kita level 3, Medan tuh level 4. Kami makan KFC masih bisa di resto waktu kemarin ya. Kalau kalian atau Anda-anda yang di Medan itu restonya hanya take away begitu ya. Jadi bisa ya dilihat ya. Clear sekali kalau kita lihat misalnya konteks PPKM. Padahal batasnya itu cuma Kampung Lalang doang gitu ya, jembatan Kampung Lalang, sana Medan, sini Deli Serdang gitu ya, Deli Serdang kemudian Binjai kita PPKM level 3, jadi kita masih bisa nongki-nongki. Anak Medan nggak bisa nongki-nongki, nah itu ruang. Kemudian waktu, misalnya kan kita lihat PPKM ya, kemudian masa tanggap darurat ya, kalau ada bencana alam tuh selalu ada masa tanggap darurat. Misalnya waktu pesawat apa yang terakhir itu jatuh ya, Sriwijaya ya kalau nggak salah. Itu kan ada masa tanggap darurat, masa pencarian gitu ya, kemudian sampai hari ke-30 misalnya, itu kemudian dihentikan pencariannya gitu ya. Nah, itu ada konteks ruang dan waktu. Jadi yang namanya bencana itu tidak berada di tanpa batas gitu. Kita bisa melihat kapan terjadinya, kita bisa melihat di mana terjadinya gitu. Nah, itu definisi bencana. Nanti kalau ada yang kira-kira kurang mengerti, kita bahas atau Anda boleh tanya di bagian nanti ya, setelah saya menjelaskan PPT ini dulu. Nah, kita lihat kenapa bencana itu menakutkan, karena ada dampaknya tentu saja. Kalau nggak ada dampaknya, nggak apa-apa ya, nggak kita bahas di sini gitu ya. Dampak bencana ini yang pertama menimbulkan ketidakpastian, penderitaan, dan trauma. Jadi traumanya itu bisa meluas. Misalnya begini, ada nggak yang pernah baru kontak erat dengan orang yang OTG atau positif COVID? Pernah nggak? Saya bulan Agustus yang lalu kontak makan bareng sepiring berdua sama salah satu dosen UMA yang ternyata OTG gitu ya. Terus saya kan karena itu Agustus 2018, setahun yang lalu, setahun lebih yang lalu, waktu itu kan masih kita tes bukan antigen ya, PCR ya, itu tes PCR tuh hasilnya keluar seminggu kemudian ya. Trauma, ketakutan, padahal hasilnya negatif gitu ya. Akhirnya karena ketakutan itu, kemudian saya malah sakit gitu. Pernah nggak misalnya kalian berada di wilayah yang misalnya rawan banjir, kemudian berada di wilayah, kalau di Sinabung ya, di Sinabung itu orangnya kan bukan orangnya, gunungnya kerap meletus begitu ya. Nah, ada ketidakpastian karena letusan Gunung Sinabung itu tidak bisa terlalu diperkirakan gitu ya. Gempa bumi apalagi gitu ya. Kalau kita sudah gempa bumi ya itu memang sama sekali tidak bisa diperkirakan. Kalau tsunami bisa diperkirakan karena biasanya diawali dengan gempa bumi. Jadi ada ketidakpastian dampaknya begitu ya setelah terjadi gempanya gitu kan. Kemudian bencana ini memiliki konsekuensi kesehatan jangka pendek dan jangka panjang ya tadi ya bagi para korban, seperti gangguan PTSD ya, post trauma syndrome disorder. Jadi kalau orang-orang yang habis kena bencana misalnya nanti mungkin bisa sharing ya teman-teman yang pernah kena bencana alam misalnya, atau yang pernah terkena COVID, keluarganya itu seperti apa gitu ya. Nanti bisa sharing di sesi diskusi. Kemudian ada depresi, kecemasan,
hingga akhirnya pakai zat penenang ya supaya bisa tidur misalnya begitu. Kemudian dampak yang lainnya ini bisa menciptakan konsekuensi fisik, sosial, psikososial, sosiodemografi. Sosiodemografi ini misalnya kalau tsunami ya menghantam itu ya, wipe out artinya dia bisa sampai ratusan ribu. Itu oh my, maaf, ada backing vokal di belakang saya. Itu bisa mengurangi jumlah penduduk di satu tempat. Malah kalau nggak salah itu, coba nanti kalian cek ya, saya lupa-lupa ingat, karena ini ingatan tahun 2004. Dulu pernah ada bencana tsunami yang namanya keren sih, Pulau Babi. Nanti coba cek. Please. Itu sebagian sampai 90% masyarakatnya itu, atau lebih ya, itu meninggal gitu ya. Sampai akhirnya pulau itu karena mayoritas hampir semuanya meninggal, akhirnya ya sudah gitu ya, mayat itu bergelimpangan di situ begitu ya. Nanti saya coba cek lagi, saya ingat itu ingatan tahun 2004. Akhirnya pulau itu ditutup karena mayat itu kan menimbulkan bau busuk ya, bau busuk dan menimbulkan penyakit gitu. Jadi supaya supaya aman bagi orang, pulau itu sampai ditutup begitu. Sosial ekonomi gitu, bahkan politik ya, ini menarik. Kalau ada yang tertarik bagaimana politik di masa bencana, kalian bisa ingat misalnya tahun 2018 waktu bencana Lombok itu yang heboh di TV itu adalah apakah gempa Lombok itu bencana nasional atau bencana tingkat lokal. Nah, waktu itu ramai karena kebetulan saya ada di Lombok pada masa tanggap darurat ya, seru waktu itu ya. Jadi waktu itu karena menjelang 2019, jadi para politikus itu menggunakan bencana untuk kepentingan politiknya. Jadi memang ya politikus itu biasanya seperti itu gitu ya. Jadi sampai dia masalah politik juga terjadi misalnya gitu ya. COVID-19 kita melihat bagaimana misalnya Bapak Terawan misalnya ya, sampai dicopot ya secara politik. Kenapa? Saya sih tidak tahu alasannya, tetapi yang saya tahu dia tidak, waktu itu belum menandatangani penggunaan vaksin, salah satu vaksin ya, untuk impor vaksin tersebut begitu ya, vaksin yang paling banyak kita pakai, yang Anda tahu dari negara mana gitu ya, waktu itu tidak beliau tanda tangani. Sampai akhirnya dia diganti gitu ya. Politik ya, tapi karena beliau bukan politikus, jadi ya beliau diam aja gitu. Seandainya beliau politikus, pasti makin rame gitu ya. Saya bersyukur sih beliau bukan politikus gitu. Seru juga sebenarnya. Ya bersyukur dan enggak juga ya. Karena kalau politikus asik juga ya kalau rame ya. Indonesia tuh enggak asik kalau enggak rame. Nah, next ini jenis dan karakter bencana. Ini tadi ya saya sudah paparkan di bagian awal bahwa ada 2 kategori bencana yang dibagi ya, yang para expert, para ahli membaginya menjadi bencana. Yang pertama ini maksudnya bencana alam ya. Bencana alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, dan yang kedua adalah bencana sosial, bencana non alam yang terdiri dari hal-hal yang disebabkan oleh perilaku manusia. COVID-19 bencana alam atau bencana non alam? Nanti kita diskusikan ya. Nggak mungkin alam lah ya. Nah, bencana non alam ini ya, semua bencana yang tidak wajar. Tidak wajar, berarti dia tidak terjadi karena karena faktor yang alami gitu ya. COVID-19 tentu saja sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Dia terjadi karena sistem yang diciptakan dan dipelihara oleh manusia. Tanah longsor itu bukan bencana alam, tidak dikategorikan oleh bencana alam. Meskipun mungkin penyebabnya adalah hujan, tetapi tanah longsor itu tidak disebabkan 100% oleh hujan. Hujan itu hanya trigger, pemantik. Karena tidak ada pohon, kemudian karena wilayahnya kemudian ditanami oleh tanaman yang tidak mampu mengikat ini ya, mengikat tanah ya. Nanti kalau kalian pelajari sawit misalnya ya, itu dengan akar serabut itu dia tidak mampu mengikat tanah. Kemudian ruang-ruang hijau sudah dipenuhi oleh villa-villa misalnya ya, seperti di Sibolangit misalnya, seperti di Bogor misalnya. Jadi hujan itu kan dari dulu ada begitu ya logikanya ya. Kalau non alam ini kita bingung misalnya apa sih bedanya? Ini kan banjir ya, banjir itu kan alam.
berpikirnya gini, kalau dari dulu ada hujan, kenapa di sini nggak banjir bandang gitu ya? Berarti itu sudah non alam, ada faktor manusia di situ. Kalau dari dulu di Kalimantan tidak pernah banjir, sekarang banjir, berarti banjir yang sekarang itu bukan bencana alam, melainkan bencana non alam yang melibatkan manusia begitu ya. Kira-kira nyari apa membedakannya ya, cuma memang di Indonesia sendiri orang masih mengkategorikan bencana banjir bandang itu sebagai bencana alam gitu ya, bencana banjir sebagai bencana alam. Padahal kalau logikanya kalau dari dulu ada hujan, kenapa sekarang banjir, dulu nggak banjir begitu ya? Berarti ada faktor manusia di situ. Jadi alam tidak berperan atau mungkin dia berperan sedikit saja dalam kegagalan sistem tersebut ya. Kegagalan sistem maksudnya dalam hal banjir tadi ya yang menyebabkan terjadinya bencana itu tadi. Nah, kemudian bencana yang terjadi akhir ini memiliki karakteristik tertentu seperti memiliki skala yang besar, aspek yang kompleks dan tidak dapat didefinisikan sebagai satu jenis bencana dan sering menciptakan krisis baru. Misalnya bencana banjir di masa COVID. Bukan banjir ya. Banjir bukan sih yang kemarin itu. Yang di NTT tahun 2020 April itu badai siklon Seroja yang menciptakan banjir tanah longsor ya. Waktu itu bencana tersebut terutama setelah COVID-19, bencana alam yang terjadi di Indonesia itu jadi bencana double ya. Ada COVID-19, kemudian ada bencana alamnya. Ketika terjadi bencana alam misalnya ya, ada bencana bencana yang mengharuskan orang mengungsi misalnya ya, itu bukan hanya misalnya rumahnya hancur, tetapi misalnya dia menjadi sakit. Setelah menjadi sakit dia tidak bisa sekolah. Setelah tidak bisa sekolah, jadi dia snowball ya. Jadi dia bencana itu kadang-kadang hanya triggernya, tapi setelah itu ada dampak ikutannya. Apalagi kemudian kita bicara soal politiknya, kita bicara soal pendidikan di situ gitu, kita bicara soal psikologi korban bencana begitu ya. Jadi satu kejadian bencana itu bisa memicu atau menimbulkan berbagai jenis dampak. Makanya disebutkan bahwa krisis baru itu bisa terjadi ketika terjadi satu jenis bencana. Nah, selanjutnya, lantas apa yang dimaksud dengan komunikasi bencana? Komunikasi bencana itu kira-kira ya, bukan kira-kira ya. Saya bukan mengambil tok ya, tapi menyarikan satu definisi dari buku Hedo and Hedo 2014 nih halaman 4. Dia menyebutkan bahwa komunikasi bencana itu adalah strategi untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat. Jadi informasi tepat waktu dan akurat. Jadi banyak informasi yang tepat waktu tetapi tidak akurat. Maka kemudian nanti kita akan membahas hoax di masa bencana. Kepada publik dalam keempat fase manajemen bencana. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bicara soal manajemen bencana. Kita akan bicara soal pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nanti komunikasi bencana itu tidak hanya bicara early warning system atau peringatan dini. Kan kalau kita mungkin berpikir komunikasi bencana itu gimana ya? Mungkin yang itu tuh yang di Facebook itu ya share kalau saya selamat itu ada ya yang seperti itu dari bencana apa gitu. Kemudian kalau di TV itu suka ada yang orang BMKG ya itu memberikan peringatan tsunami misalnya. Ternyata tidak hanya itu, komunikasi bencana itu misalnya masyarakat Sinabung yang saat ini sedang adem ayem gitu ya, itu harus tetap diingatkan seperti apa kalau nanti dia terjadi bencana Sinabung, terjadi letusan. Bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi misalnya ada suara dari gunung atau ada hujan deras dari arah gunung begitu kan, karena itu lava dingin juga bisa menjadi bencana ya, bisa menghanyutkan rumah-rumah misalnya begitu. Nah, sebelum bencana pun kita harus paham. Kalau dulu saya kebetulan di 2006 bekerja di NIAS waktu itu untuk recovery
bencana Aceh Nias 2004. Jadi recovery-nya di 2000 sampai 2006 tuh belum kelar ya, karena memang dampaknya sangat luas. 2005 saya juga ke sana karena itu bencana yang kedua. April 2005 saya kebetulan ke sana pada masa sekitar seminggu setelah ini ya gempa gitu ya. Waktu itu masih masa tanggap darurat gitu. Informasi informasi yang disampaikan tuh berbeda. Tetapi ketika di 2006 itu kan sudah tidak ada gempa besar. Nah, pada saat itu orang-orang sudah mulai agak longgar gitu ya, sama seperti sekarang kalau Anda cek misalnya di Aceh misalnya ya, apakah mereka membangun rumah-rumah yang tahan gempa? Nah, coba dicek lagi, karena gempa itu tidak membunuh, yang membunuh adalah bangunan yang runtuh, benar kan ya? Nah, jadi itu kalau teman-teman saya yang bilang yang paham bencana, gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh itu bangunan yang runtuh. Makanya kalau untuk Indonesia harus dibangun rumah tahan gempa. Bagaimana caranya membangun rumah tahan gempa? Boleh dengan bahan material kayu, tapi kalau pakai beton dengan ketebalan berapa, dengan besi apa, itu ada syaratnya, gitu kan? Saya pas waktu ke Lombok, kebetulan saya naik Grab dari Mataram ke Lombok Utara kira-kira 40 km. 40 km waktu itu tetanggaan, ini ada rumahnya hancur, di sini masih utuh gitu ya. Kalau dilihat-lihat temboknya emang lebih bagus sih daripada rumah yang hancur begitu kan. Jadi gempanya itu gempanya itu sendiri ya, kalau kita di wilayah bencana kita memang harus paham gitu ya. Seperti apa bangunan yang tahan gempa misalnya gitu. Jadi ini informasi tentang bangunan tahan gempa, informasi bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi letusan gunung meletus, informasi dan sebagainya. Kalau sekarang masa COVID misalnya kita kenal 5M, 3M, dan MM berikutnya, itu kan sebenarnya bagian dari komunikasi bencana. Enggak, kita nggak tertular kok, nggak apa-apa kok. Tapi kan kita harus pakai masker. Itu kan namanya pra bencana sebelum terjadi ke kita. Gitu. Malah COVID kalau di Indonesia malah jelek sekali penanganannya di masa-masa awal. Nanti saya akan share banyak ya tentang COVID ya. Kebetulan saya juga aware tentang COVID itu sejak Januari 2020 gitu ya. Pemerintahnya belum aware waktu itu. Next, nanti kita boleh tanya jawab kalau ada yang penisirin atau penasaran. Mengapa diperlukan komunikasi bencana? Saya tadi sudah menyinggung sedikit-sedikit. Nah, menurut WHO, ini bukan menurut WHO ya, tapi WHO ya, komunikasi yang baik ini dapat menggalang dukungan, menenangkan masyarakat. Tadi ya, lihat bahwa bencana itu dapat menimbulkan ketidakpastian, kemudian memberikan informasi yang sangat dibutuhkan, mendorong perilaku kooperatif dan membantu menyelamatkan nyawa, tetapi komunikasi yang buruk ini dapat mengobarkan emosi. Emosi ya, emosi nggak sih kalau misalnya setelah gempa besar, kemudian ini berpotensi tsunami enggak gitu ya. Kalau tidak ada informasi gitu ya, itu bahaya. Orang jadi khawatir, orang jadi marah. Kemudian mengganggu ekonomi tentu saja karena pekerjaan biasanya COVID-19 terlihat sekali bagaimana ekonomi kita hancur dan melemahkan kepercayaan diri. Nah, informasi yang disusun dengan baik dan disampaikan dengan benar, jadi informasi disusun dengan baik dan disampaikan dengan benar dapat menginformasikan dan menenangkan publik yang khawatir, mengurangi informasi yang salah. Jadi kalau ada informasi yang benar, hoax-nya itu nanti akan otomatis akan terkonfirmasi ya, akan hilang begitu ya. Dan memusatkan perhatian pada apa yang paling penting. Ini konsep-konsep yang cukup besar ya yang saya masukkan di sini. Saya harap nanti kalau misalnya kalian ada yang tertarik dengan komunikasi bencana ini maksudnya apa ya? Ini konsep-konsep yang cukup besar. Apa yang disebut mengurangi informasi yang salah begitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dapat menjangkau lebih banyak orang dengan pesan yang jelas dan kredibel. Ingat ya tadi di awal bahwa komunikasi bencana itu adalah tepat waktu dan akurat. Jadi bukan hanya cepat, tetapi informasinya harus akurat, harus kredibel. Nah, komunikasi yang efektif ini memiliki pengaruh besar pada bagaimana orang siap menghadapi risiko bencana. Siap, kalau dia tahu ini wilayah yang rawan dengan gempa, dia tidak akan bangun rumah dengan misalnya bangunan-bangunan yang tidak kuat begitu ya. Kalau dia tahu misalnya tanah di situ gampang longsor ya jangan bangun rumah di situ ya.
Di satu sisi masyarakat perlu diberitahu ya tentang potensi bahaya dan dilatih dalam perilaku yang tepat dalam keadaan darurat. Terutama gempa. Kalau Anda berada di lantai 4 pada saat gempa, jangan turun dulu. Mending Anda berlindung di bawah, katakanlah seperti meja, begitu ya. Atau kalau misalnya rooftopnya ada di lantai 5, mending naik ke atas ketimbang Anda jalan ke bawah, kemudian ketimpa bangunan jebret. Ya, yang itu hal-hal seperti itu kira-kira Anda tahu nggak sih, gitu kan? Nah, padahal di gempa di Indonesia tuh banyak sekali ya. Nah, soal gempa saja misalnya hal seperti itu. Kemudian kalau tsunami, kita tahu nggak sih arah laut sama arah gunung mana gitu ya. Ada potensi tsunami tapi kita lari ke arah Belawan, ya wassalam misalnya gitu ya. Nah, itu saya rasa kalau untuk Sumatera Utara sangat kurang karena kita wilayahnya cukup luas ya, dan sepertinya memang advokasi bencananya masih sangat minim. Jadi ketika masyarakat ini perlu diberitahu supaya dia paham bagaimana menyelamatkan diri. Dan di sisi lain, publik memberikan pengetahuan dan kearifan lokal serta wawasan tentang perilaku manusia yang sangat penting untuk tata kelola kebencanaan. Nah, ini ada satu kearifan lokal namanya SMOK ya, itu di Pulau Semelu. Jadi waktu bencana gempa dan tsunami di Aceh, itu kan Pulau Semelu itu kecil ya. Orang-orang memperkirakan bahwa Pulau Simelu itu penduduknya sudah mati semua. Ternyata ada satu kearifan lokal di sana yang mereka secara turun-temurun, secara lisan diberitahukan kalau ada gempa sebesar ini, kalau pantai surut, larilah ke gunung. Jadi sebagian besar, saya kira hampir semuanya masyarakat Pulau Simelu itu selamat karena mereka melihat pantai. Jadi sampai sekarang misalnya karena pantai nggak dekat dari rumah saya. Waktu saya di Nias misalnya di 2006, kalau sudah gempa itu biasanya kita suruh kawan lihat pantai. Kalau surut ya kita harus lari. Kalau nggak surut ya kita anteng-anteng aja gitu kan, karena berarti tidak ada potensi tsunami. Kalau kita di dekat pantai gitu. Nah, pengetahuan seperti itu kira-kira Anda paham tidak? Misalnya begitu. Kalau tidak paham, memang berarti pengetahuan kebencanaan kita sangat-sangat rendah ya, sedih juga sih ya. Tapi mudah-mudahan melalui mata kuliah ini saya bisa share ya, selain ilmu-ilmu yang dari buku, saya bisa share pengalaman karena kebetulan bencana is my middle name kayaknya ya. Mudah-mudahan saya tidak membawa bencana juga untuk Anda ya. Baik, selanjutnya mengemas informasi kebencanaan tuh gimana caranya? Nah, ini Anda mungkin sebagai praktisi komunikasi, mungkin nanti Anda juga kita akan buat tugas yang tentang kebencanaan juga ya. Nanti akan saya informasikan di pertemuan berikutnya atau pertemuan nanti, tapi setelah ini ya pada bagian diskusi. Nah, informasi prabencana ini, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa informasi kebencanaan itu prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Nah, informasi prabencana itu biasanya memang menakutkan ya, namun penting karena memberikan informasi tentang tindakan perlindungan yang harus diambil untuk memastikan bahwa masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri. Kemudian informasi seperti apa yang harus dibuat, informasi kebencanaan itu harus mencerminkan risiko bencana yang sebenarnya, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau saya ingat ya, Anda ingat nggak sih waktu itu informasi tentang jahe merah? Ingat nggak? Sampai jahe itu nggak ada di Indonesia. Mahal minta ampun. Kenapa? Yang memberikan informasi sebenarnya misinformasi. Bir brand yang baru-baru ini. Bir brand itu tidak mengobati COVID, guys, gitu ya. Tapi orang dengan tololnya gitu ya, beli borong bir brand. Sampai sekarang bir brand yang ada di pasar ada bir brand yang dari Malaysia. Emang apa bedanya bir brand dengan susu kambing yang dijual sama ini ya, bapak-bapak India itu gitu ya. Kalau saya sih konsumsinya susu kedelai gitu ya, karena saya tidak terlalu suka susu protein hewani gitu kan. Kan itu that's so stupid gitu ya. Nah, memang masyarakat Indonesia tuh memang ini ya, suka guyup ya, borong barang juga guyup gitu, maksudnya sampai akhirnya di pasar habis gitu ya. Jadi jadi informasi itu harus disampaikan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
ditransmisikan dengan cara yang dapat mereka terima dan paham. Terus diuji efektivitasnya gitu ya. Jadi membuat informasi kebencanaan itu Anda bisa cek di COVID-19 saja ada berapa kali kita terjadi kekosongan barang, mulai masker, mulai jahe merah, mulai dari apalagi beer brand begitu ya. Itu berarti informasi kebencanaannya itu sebenarnya tidak dikemas dan disampaikan dengan baik. Nah, untuk pendidikan kesiapsiagaan bencana ini memang dibutuhkan waktu bertahun-tahun ya, dan banyak disiplin ilmu. Salah satunya mudah-mudahan karena ilmu komunikasi FISIP UMA sudah membuat mata kuliah komunikasi bencana, ini mudah-mudahan kita bisa berkontribusi pertama terhadap Anda sebagai mahasiswa, yang kedua nanti Anda kepada masyarakat. Jadi ilmunya jangan berhenti di Anda ya, karena komunikasi bencana ini praktikal sekali dan sangat penting bagi masyarakat. Mungkin paling enggak nanti Anda kasih tahu, Bu, kalau gempa itu, kalau kita lagi di rumah, nah makanya kalau Anda bangun rumah itu kalau bisa ya ada pintu belakang dan pintu depan, yang Anda bisa menyelamatkan diri. Kalau kebakaran, kebayang nggak kebakarannya ada di dapur, terus Anda ada di dapur, terus Anda nggak bisa ke pintu depan, dan di belakang Anda itu tidak ada pintu yang bisa Anda akses. Itu banyak ya rumah-rumah yang orang-orang terjebak di lantai 2 misalnya, terus pakai teralis yang nggak bisa dibuka. Akhirnya dia terjebak, itu banyak terjadi ya. Nah, itu pengetahuan kebencanaan yang praktikal sekali, yang banyak orang tidak paham gitu, cara membangun rumah, cara menyelamatkan diri gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa share banyak pengetahuan praktis soal kebencanaan, Anda bisa paham dan Anda menyampaikan kepada orang-orang terdekat, dan semakin banyak orang tahu semakin bagus. Nah, saya kira sekian dan terima kasih untuk bahannya sampai di sini. Banyak yang ini. Kalau ada yang mau berdiskusi, disilahkan. Saya stop recording.